Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat pelajar yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, bertemu kembali dengan saya, Sinta Yulianti. Saya merupakan salah satu guru produktif di kompetensi usaha perjalanan wisata. Ya, pada kesempatan kali ini sahabat pelajar, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata pelajaran pemesanan perhitungan tarif penerbangan. Ya, sekarang materinya saya tidak akan terlalu banyak teori, lebih kepada praktik ya. Nanti kalian di rumah pun bisa mencoba mempraktekannya secara langsung menggunakan handphone ataupun laptop kalian ya. Oke, materi kali ini akan saya sampaikan yaitu mengenai informasi jadwal penerbangan dan juga tarif penerbangan domestik ya. Nah, setelah kalian mempelajari ini, nanti kalian akan dapat mengetahui bagaimana caranya kalian mencari sumber informasi mengenai jadwal penerbangan dan tarif domestik untuk calon konsumen kalian ya. Apalagi kalian nanti akan membuat sebuah perencanaan perjalanan atau disebut juga paket wisata. Ya sahabat pelajar, untuk mencari informasi mengenai jadwal penerbangan sebelum teknologi secanggih sekarang ya, seperti saat ini, zaman dulu itu kalau misalnya calon konsumen untuk mengetahui informasi jadwal penerbangan, mereka harus datang secara langsung ke agen perjalanan wisata atau biro perjalanan wisata atau disebutnya dengan walking guest, ataupun mereka pun bisa melalui by phone ya, melakukan telepon ke agen perjalanan wisata, ataupun juga yang ketiga bisa mereka langsung melalui call center dari maskapai penerbangannya. Nah, kalau untuk saat ini, sekarang sudah dengan kecanggihan teknologi yang saat ini kita rasakan, kita untuk mendapatkan sumber informasi mengenai jadwal penerbangan dan juga tarif penerbangan itu bisa langsung menggunakan handphone dan juga laptop kalian yang kalian punya miliki di rumah tentunya ya. Oke, nah sekarang untuk informasi jadwal penerbangan itu memang kita sumber informasinya ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, kalian mendapatkan informasi mengenai informasi jadwal penerbangan itu bisa melalui online travel agent. Kemudian yang kedua, bisa langsung mengakses website dari perusahaan penerbangan ataupun maskapai penerbangan yang diinginkan. Yang ketiga, kalian dapat informasi mengenai jadwal penerbangan itu dari FIDS atau singkatan dari Flight Information Display System yang berada di bandara, setiap bandara ya. Kemudian yang keempat itu namanya Official Airline Guide atau OAG yang disingkatnya OAG, itu sebuah buku mengenai jadwal penerbangan, timetable yang memang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan ya. Oke, nah sekarang saya akan membahas dulu dari yang pertama ya, yang online travel agent, karena online travel agent ini sekarang sudah sangat bisa kita akses per individu, setiap orang bisa mengakses ya, dan kita pun dapat dengan sangat mudah untuk mengetahui informasi mengenai jadwal penerbangan dan juga tarif dari penerbangan yang diinginkan ya, rute yang diinginkan. Oke, yang pertama yaitu di sini memang banyak sekali mengenai kita dapat mengakses online travel agent ya. Pasti kalian tahu ya online travel agent yang sering muncul di televisi, misalkan ada Traveloka, Pergi-Pergi ya, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya salah satunya mengambil dari online travel agent yaitu tiket.com. Nah, nanti kalian bisa melihat di atas ini ya, ini adalah kolom dialog ketika kalian mengakses dari website tiket.com ya. Nanti muncul, kalian bisa lihat ya di sebelah sini. Nah, ini adalah kolom dialognya. Ketika kalian mengakses dari tiket.com ini, kalian akan mendapatkan informasi kolom dialog yang pertama. Itu ada kolom mengenai kota keberangkatan atau disebutnya origin point, kemudian kota tujuannya atau disebutnya destination point, kemudian ada berapa jumlah penumpang yang harus diisi, tanggal keberangkatannya, kemudian tipe dari perjalanannya yaitu return ataupun one way. Oke ya, kita lihat dulu satu kolom ya. Nah, ketika kalian mengakses kolom dari dialog ini, dari tiket.com ini, yang pertama ketika kalian
harus isi adalah kalian harus menentukan origin point-nya atau kota keberangkatannya. Nah, kalian kota asalnya ini ada di mana? Nah, kalian nanti kita tinggal ketik aja, tinggal memasukkan saja, sangat mudah sekali. Kemudian kalian isi juga tujuannya, destination-nya akan kemana ya. Nanti akan muncul, setelah itu akan muncul kolom yang dialog berikutnya. Di sini salah satunya saya mencoba untuk memasukkan ya rute penerbangan yang diinginkan oleh saya. Ini saya akan mencari penerbangan dari kota Jakarta menuju kota Yogyakarta ya. Nah, nanti kalian langsung saja tinggal memasukkan kota Jakarta di kolom kota keberangkatan dan kota Yogyakarta di kota tujuan. Setelah itu nanti muncul tanggalnya ya, muncul tanggal. Nah, nanti di situ kalian tinggal menentukan kalian akan berangkat tanggal berapa. Di sini saya mencontohkannya adalah akan melakukan keberangkatan pada tanggal 10 Mei 2021 ya. Nah, setelah itu kita langsung klik aja tanggalnya, nanti muncul banyak tanggal, tinggal klik sesuai dengan tanggal keberangkatan yang diinginkan. Nah, setelah itu kalian memilih tipe perjalanannya. Tipe perjalanan itu ada dua, ada one way dan juga ada return trip. Kalau one way itu satu kali perjalanan, kalau untuk return trip itu dia kotak, jadi dia langsung kembali ke asal lagi. Jadi kalau kita memilih kota Jakarta, kemudian Yogyakarta, kembali menuju Jakarta, itu namanya tipe perjalanan untuk return trip ya. Nah, oke, setelah kalian sudah mengisi dari tipe perjalanannya, lalu kalian harus mengisi kolom dialog mengenai passengernya atau penumpangnya. Berapa jumlah penumpang yang akan ikut serta atau akan dibelikan tiketnya ya. Kita memesan tiket untuk berapa orang nih. Nah, di sini ada 3 kolom ya biasanya ya. Ada kolom untuk pemilihan dewasa, itu kita tinggal klik aja, misalkan 1, tinggal plus 1. Kalau misalkan di situ terteranya sudah 2, nah kita tinggal kurang klik yang ada tanda minus, nanti berkurang, jadi jumlahnya 1. Nah, biasanya kolomnya itu ada dewasa, kemudian ada anak-anak, dan juga ada bayi. Nah, atau istilah bahasa Inggrisnya itu adult, children, dan infant ya, bukan baby ya, tapi kalau di dalam istilah penerbangan itu namanya infant ya. Nah, untuk yang dikatakan children itu usianya dimulai dari 2 tahun sampai dengan 11 tahun. Kemudian untuk infant ataupun baby itu usianya kita di rentangkan dari 0 sampai dengan 24 bulan atau sampai dengan 2 tahun ya, seperti itu. Jadi nanti itu harus, ketika mengisi itu harus betul-betul disesuaikan dengan kategori penumpangnya ya. Jadi ingat, kategori penumpang itu ada 3, ada dewasa, ada anak-anak, dan juga ada bayi ya. Kategorinya sesuai tadi usia yang saya sampaikan ya. Oke, setelah kita sudah mengisi tadi kolom-kolom yang di awal itu ya, setelah nanti akan muncul selanjutnya itu adalah kita harus menyelesaikan mengenai detail pemesanannya gitu. Nanti akan muncul juga fasilitas yang akan didapatkan oleh kalian ketika memesan sebuah tiket pesawat. Nah, contoh di sini di tiket.com ini yang muncul itu adalah saya memilihnya Garuda Indonesia ya, karena memang di sini akan terlihat jelas banyak fasilitas yang akan didapatkan oleh calon konsumen ya, seperti itu. Oke, sudah dilihat ya ada kolomnya. Oh iya, tadi saya agak lupa ya. Nah, tadi setelah kita juga memilih kategori penumpangnya ya, kita pun ketika memilih tiket pesawat itu kita harus memilih juga mengklik kelas service atau pelayanan yang akan kita inginkan, yang akan kita dapatkan ya, atau yang akan diberikan oleh konsumen ya. Nah, misalkan konsumen memintanya kelas service yang ingin digunakan adalah kelas bisnis, berarti kita harus mengklik kelas bisnis ya. Kemudian untuk selama penerbangan domestik itu tersedia layanannya itu biasanya adalah kelas bisnis dan juga kelas ekonomi ya. Kalau kelas ekonomi itu biasanya untuk istilahnya itu Y ya, Y. Kemudian kalau bisnis itu C ataupun D. Tapi masih banyak subkelas dari bisnis dan juga dari ekonomi tersebut. Setiap maskapai itu memiliki
simbol-simbol yang berbeda untuk hurufnya ya. Jadi itu tidak masalah ya. Nanti tinggal kalian pilih aja bisnis atau ekonomi. Nah, tentunya ketika kalian memilih kelas servis tersebut juga itu berdampak terhadap fasilitas dan kebijakan yang akan diberikan oleh setiap maskapai ya. Jadi setiap maskapai memiliki kebijakan dan juga aturan yang berbeda terhadap setiap kelas servisnya ya. Oke, di sini saya tadi sudah memilih untuk kelas servis yang digunakan yaitu kelas ekonomi ya. Jadi penerbangannya, rute penerbangan yang saya pilih yaitu adalah originnya dari kota Jakarta menuju destinationnya adalah kota Yogyakarta dengan penerbangan itu secara langsung selama 1 jam 20 menit ya. Nah, kemudian untuk harganya yaitu di Rp1.067.800 dan fasilitas yang didapatkan oleh konsumen yaitu kalau kalian nanti mengklik ya, itu ada detail kebijakannya atau detail fasilitasnya untuk maskapai Garuda untuk kelas ekonomi dari tujuan Jakarta menuju Yogyakarta mendapatkan fasilitas yang pertama bagasi 20 kilo, free bagasi ya, free baggage itu 20 kilo yang itu bisa dibawa oleh konsumen secara free 20 kilo. Nah, kemudian mendapatkan fasilitas hiburan ya. Kemudian ada makanan juga, mendapatkan fasilitas makanan dan tentunya mendapatkan fasilitas kenyamanan kursi yang bisa diubah ya senderannya atau disebutnya recycling seat ya, seperti itu. Ya, oke ya, setelah tadi kalian mengetahui mengenai detail penerbangannya, kemudian kalian pun bisa mengklik detail harganya. Nah, di sini di detail harga ini kalian akan mendapatkan informasi dari harga Rp1.067.800 ini harganya sudah termasuk pajak atau belum. Nah, ataupun fasilitas yang lainnya ya dari si harga tersebut. Nah, ternyata dari tiket.com ini seharga Rp1.067.800 itu sudah termasuk asuransi, kemudian termasuk juga pajak atau disebutnya airport tax ya, atau sekarang istilahnya PSC Passenger Service Charge ya atau disebutnya airport tax. Ternyata di sini sudah langsung sudah termasuk dari tarif tersebut ya. Jadi kalau kalian nanti datang kalian bisa menyampaikan nanti ke konsumennya, ketika konsumennya datang ke bandara itu tidak usah lagi membayar yang namanya airport tax karena sudah satu paket ya, atau sudah all in ya istilahnya ya, all in di harga tersebut ya. Oke, kemudian selanjutnya kalian bisa mengklik di situ ada informasi mengenai detail kebijakan. Nah, untuk penerbangan dari Jakarta menuju Yogyakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia kelas ekonomi tersebut ternyata dia ada fasilitas atau kebijakan mengenai refund ya. Nah, apa itu refund? Refund ini adalah pembatalan biaya jika konsumen tidak jadi melakukan penerbangan ya. Nah, untuk ekonomi di maskapai Garuda ini ada kebijakan untuk refundnya, disesuaikan tentunya aturannya dengan perusahaan ya. Semakin kita mendekati hari H penerbangan, misalkan kita tiba-tiba di tanggal 10 Mei ketika keberangkatan itu dibatalkan oleh kita ya sebelum pukul 01.55 ya, jadi subuh ya. Nah, itu akan dikenakan casnya itu pembiayaan atau pembatalannya itu akan lebih besar. Tapi kalau misalkan kita 1 minggu sebelumnya ya, 1 minggu dari sebelum tanggal 10 sudah kita batalkan, itu biaya pembatalannya pun akan lebih kecil seperti itu. Jadi nanti disesuaikan. Jadi uang yang kembali ke kalian pun atau ke konsumen pun akan lebih besar ya, seperti itu. Nah, untuk biaya pembatalan pun untuk nanti kembali uangnya pun itu bisa berupa voucher ya, ataupun bisa berupa uang tunai. Itu semuanya disesuaikan dengan perusahaan kalian mencari tiket penerbangan ini dari mana nih. Sekarang kan dari tiket.com itu beda-beda ya, seperti itu. Ya, oke, selanjutnya setelah tadi di detail kebijakan itu kita mendapatkan informasi mengenai informasi refund ya. Selanjutnya ada kebijakan atau aturan mengenai informasi dari reschedule ya. Reschedule ini adalah kita merubah jadwal penerbangan dari yang sebelumnya. Berarti tadi kalau misalkan kita mengambil contoh dari Jakarta menuju Jakarta, mungkin perubahan reschedule ya, seperti itu. Bisa reschedule itu berarti
harinya ya, dipindah seperti itu ya. Nah, kemudian untuk perubahan reschedule ini, untuk tanggal keberangkatan ini itu batasnya di tanggal 10 ya, tanggal 10 itu sama jamnya ya. Nah, seperti yang tadi jam 01.55. Jadi diharapkan sebelum jam tersebut kita sudah menginformasikan kepada maskapai penerbangan ya. Nah, kalau misalkan lewat dari jam tersebut bagaimana? Oh, berarti tidak bisa dilakukan perubahan jadwal ya, seperti itu. Dan otomatis berarti kalau misalkan kalian mau berubah ya otomatis itu hangus ya, kalian harus membeli kembali tiket penerbangannya ya. Nah, untuk informasi dari reschedule ini sendiri, ketika kita memang sudah menyampaikan kepada pihak maskapai penerbangannya ya, atau melalui dari online travel agent, nanti akan ada biaya dari reschedule itu sendiri. Nah, nanti biaya reschedule itu disesuaikan dengan bagaimana aturan dari perusahaannya, dan juga apakah nanti ketika kita reschedule masih sama kelas service yang kita gunakan ya. Bisa saja ketika kita nanti melakukan perubahan reschedule itu bisa up ya. Kalau up itu berarti kita naik dari kelas ekonomi menjadi bisnis, atau berarti downgrade ya. Kalau downgrade itu berarti mungkin dari yang ekonominya tadinya kan ekonomi ada subkelasnya juga. Nah, mungkin dari ekonomi yang tadinya subkelasnya yang paling tinggi menjadi yang terendah misalkan, seperti itu ya. Nah, oke, sampai dengan situ itu adalah mengenai kita informasi mengenai jadwal penerbangan sampai dengan detail harga dari tadi ya rute penerbangan yang kita inginkan ya. Nah, setelah itu, setelah kalian mengetahui tadi, kita langsung saja mengklik lanjut ya. Nah, ketika kita mengklik lanjut itu otomatis kita akan melakukan kegiatan yang selanjutnya ya. Setelah kita tadi mengisi rute ya, nah, kita akan melanjutkan mengenai detail pemesanan. Jadi detail pemesanan ini ada kolom, nanti kalian bisa dilihat ya, tadi atas atau di bawah ya. Di atas, ini di bawah ya, salah ya. Jadi nanti kalian bisa melihat di detail pemesanan itu ada kolom detail pemesan. Nah, untuk detail pemesan itu adalah orang yang melakukan pemesanannya ya. Karena orang yang melakukan pemesanan dengan penumpang bisa saja berbeda ya, seperti itu. Nah, contoh seperti kalian sebagai petugas tiketing, kalian tidak menjadi penumpang, tetapi kalian menjadi seorang yang melakukan pemesanan ya. Jadi data pemesannya siapa nih? Contoh saya di sini melakukan pemesanan untuk saya ya, untuk calon konsumen saya, misalkan Bapak Arif ya. Ya, oke. Nah, berarti data pemesannya adalah saya. Nanti di situ kalian tinggal mengisi aja, kolomnya disesuaikan. Yang diisi biasanya nama, kemudian nomor telepon ya, atau nomor handphone, dan juga email. Nah, email ini fungsinya adalah untuk mengirimkan elektronik tiketnya ya. E-tiketnya itu melalui email ya. Nah, setelah itu sudah mengisi, kemudian dilanjutkan mengisi ya, nama jelas sesuai KTP ya, tadi sudah ya. Nanti ada lagi kolom di bawahnya, kalian bisa melihat ya. Nah, nanti itu akan ada detail pemesanan, mohon maaf ya, bukan pemesanan tapi detail dari penumpang. Jadi biodata penumpangnya itu diisi di situ ya, seperti itu. Nanti disesuaikan dengan apa saja yang harus diisi. Setelah itu selesai, berarti setelah selesai kita lanjut ke pembayaran ya. Nanti pembayaran itu biasanya kalau kita memesan melalui online itu otomatis untuk pembayaran melalui transfer ya, bisa menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit ya, seperti itu. Oke, nah setelah itu biasanya setelah kita melakukan klik lanjut pembayaran itu akan ada batas waktu atau disebutnya time limit. Time limit ini adalah batas pembayaran sebagai kita pemesan untuk melakukan segera pembayaran untuk mencetak si tiket tersebut ya. Nah, misalkan saya sudah memesan ya tadi ya. Nah, saya memesan misalkan jam 9 ya. Sekarang jam 9. Nah, nanti ternyata di situ ada tulisannya time limitnya, itu batas waktu untuk pembayaran sampai jam 10 misalkan, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lewat dari jam 10, otomatis itu berarti data tadi yang sudah kita masukkan ke maskapai itu otomatis akan hangus, seperti itu. Jadi kalian harus mencari kembali jadwal penerbangan yang kalian inginkan karena yang tadinya sudah hangus ya. Setelah tadi kalau misalkan oke nih, udah saya jam setengah 10 bayar. Oke, kalau setengah 10 sudah bayar berarti otomatis itu sudah terdata bookingannya di maskapainya atau di online travel agentnya. Kemudian kalian nanti tinggal menunggu e-tiket dikirimkan oleh
online travel agent tersebut. Kemana? Ke email yang tadi kalian sudah tulis di detail pemesanan ya. Ya, oke. Sahabat pelajar, itulah mengenai informasi jadwal penerbangan yang kita cari melalui online travel agent. Salah satu online travel agent yang saya pakai itu tiket.com ya. Nah, kalian bisa menggunakan online travel agent yang kalian ketahui dengan sangat mudah sekali, sangat gampang, hanya dengan menggunakan handphone kalian. Contoh misalkan dengan Traveloka, pergi-pergi dan yang lainnya. Nanti kalian dengan sangat mudah tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya, nanti pun kalian akan dapat mensortir harga, atau kalian nanti dapat mensortir dari harga terendah sampai harga yang paling tinggi, atau kalian bisa mensortir untuk informasi jadwal penerbangan itu dari waktu yang diinginkan. Biasanya waktu penerbangan itu ada yang pagi ataupun siang ataupun malam ya. Nah, biasanya kan itu disesuaikan dengan kebutuhan konsumen juga. Nanti kalian tinggal mensortir tersebut ya, seperti itu. Nanti kalian semua silakan dicoba untuk di rumah untuk mengakses online travel agent ataupun website maskapai penerbangan. Nah, untuk tadi sumber informasi mengenai website maskapai penerbangan itu tidak jauh beda dengan yang tadi sudah saya sampaikan di tiket.com. Hanya saja yang berbeda ketika kalian mengakses online travel agent dan website maskapai penerbangan, otomatis ketika kita mengakses online travel agent itu kita seperti sudah banyak mendapatkan rangkuman dari beberapa maskapai penerbangan ya. Jadi kita tinggal milih mau menyesuaikan dengan budget, atau misalkan mencari promo, atau memang mencari maskapai yang kita inginkan ya. Atau kalau memang biasanya ada konsumen yang fanatik dengan image tertentu ya, dengan merek tertentu, oh saya memang pinginnya dengan maskapai yang berinisial GA misalkan seperti itu, ya sudah nggak apa-apa, itu bisa langsung biasanya sudah menjadi ada yang menjadi anggota atau member ya. Jadi mereka tinggal langsung mengakses website dari maskapai penerbangan tersebut ya. Nah, untuk tadi kan ada sudah saya sebutkan dua sumber, ada online travel agent dan juga website maskapai. Nah, tadi untuk sumber yang ketiga yaitu FIDS ya, atau disebutnya Flight Information Display System yang berada di bandara. Nah, kalau ini lebih kepada ketika kita datang ke bandara, di setiap bandara pasti akan ada yang namanya FIDS. Kita akan mendapatkan informasi jadwal penerbangan, yaitu ada dua, ada keberangkatan atau departure dan juga arrival ya. Jadi kedatangan seperti itu ya. Oke ya, sahabat pelajar, untuk informasi jadwal penerbangan yang ketiga tadi yang dari FIDS itu saya sampaikan secara garis besar saja. Kalau ini memang tidak bisa dijadikan acuan untuk kita mencari informasi jadwal penerbangan untuk calon konsumen ya. Ini hanya kita sebagai calon penumpang bisa mendapatkan informasi jadwal penerbangan itu di FIDS ketika misalkan kita datang ke suatu bandara, atau bisa mengakses dari online, itu ada bandaraonline.com ya. Nah, di sini memang ada dua jadwal, yaitu departure dan arrival. Nah, di sini yang informasi yang saya sampaikan kepada kalian adalah di situ ada istilah dari yang kita gunakan di penerbangan, yaitu ketika kalian melihat papan jadwal tersebut, ada kalau departure itu berarti keberangkatan ya. Berarti di situ adalah jadwal keberangkatan dari pesawat yang akan take off dari bandara tersebut ya. Kemudian akan ada tujuannya kemana. Kemudian ada estimate time departure-nya ya, waktu untuk keberangkatannya. Kemudian ada status untuk di terminal berapa untuk pesawat itu akan pergi ya. Kemudian juga ada status dari si penerbangan tersebut. Jadi status penerbangannya contoh itu ada misalkan dimulai dari check-in open, check-in, kemudian ada gate open, kemudian ada waiting room, dan juga ada final call ya. Nah, itu adalah istilah-istilah yang digunakan biasa kita temukan ketika datang ke suatu bandara ya. Jadi check-in open ini adalah ketika kita datang ke suatu bandara, kita akan berangkat dengan pesawat, kita harus melakukan terlebih dahulu check-in di counter maskapai penerbangan ya. Jadi kalau misalkan si check-in belum, counter penerbangannya itu belum dibuka, itu berarti statusnya
belum check-in open gitu. Nah nanti setelah ada statusnya check-in open berarti memang sudah dibuka. Kita istilahnya tuh kalau bahasa gampangnya tuh kayak kita tuh absen gitu, di situ tuh hadir gitu, kita menyampaikan seperti itu. Jadi nanti kalian check-in di counter bandaranya ya, di counter maskapai yang kalian sesuai dengan tiketnya. Tadi kan GA ya, maskapai Garuda Indonesia. Nah berarti kita maskapai check-in di situ. Nah setelah check-in, kita melakukan check-in, memperlihatkan e-tiket kita. Kemudian nanti kita akan mendapatkan boarding pass ya. Nah setelah kita mendapatkan boarding pass, kita bisa masuk ke gate open ya. Kita masuk ke ruang tunggu. Nanti ada waiting room, ruang tunggu. Nah setelah kita menunggu di waiting room, nanti biasanya akan ada final call. Final call itu adalah panggilan terakhir dari maskapai penerbangan bahwa pesawat ini akan segera take off ya, akan segera berangkat ya, seperti itu. Nah itu adalah informasi yang bisa sampaikan dari FIDS ya. Ingat ya, kalau kita dari FIDS itu hanya untuk kita sendiri ya, informasi, bukan untuk memberikan informasi kepada calon penumpang ya. Kemudian yang terakhir, untuk informasi jadwal penerbangan itu kita dapat mengetahui dari official airline guide atau timetable dari sebuah maskapai penerbangan. Tapi yang ini memang sudah jarang diterbitkan. Ini adalah sebuah buku jadwal penerbangan dari maskapai, tapi ini sudah tidak diterbitkan karena sekarang sudah langsung dapat diakses dari website maskapai masing-masing ya. Tapi di sini saya akan memberikan informasi karena memang ini adalah pengetahuan ya. Contohnya seperti ini ya, nanti kalian bisa lihat. Nah ini adalah penerbangan dari timetable dari maskapai Garuda. Ini tahunnya 2003, sudah lama sekali karena memang ini sudah tidak terbit lagi. Nah ini ada dari Medan menuju Makassar ya, menuju Makassar. Ini adalah penerbangan dari Medan menuju Makassar, di mana ada tanda strip-strip. Strip-strip ini adalah validity ya. Validity itu adalah validitas dari buku ini ya, si timetable ini. Jadi jadwalnya ini berlaku tidak ada batasnya. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di baris selanjutnya. Nah itu adalah days of service, di mana maskapai penerbangan ini melakukan penerbangan dari Medan menuju Makassar itu ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti itu artinya maskapai tersebut dia beroperasi setiap hari. Jadi mereka itu kalau hari Senin itu dikasih simbol 1 gitu, dan seterusnya sampai dengan hari Minggu itu dikasih simbol 7. Jadi kalau misalkan ada yang strip tidak ada, misalkan 1, 2, 3, 4 strip 6, 7, berarti otomatis itu artinya days of service-nya itu kecuali hari yang ke-5, seperti itu ya. Hari ke-5 hari apa? Hari Kamis ya, bukan ya, Jumat ya, hari Jumat ya, seperti itu ya. Setelah kalian tadi melihat days of service ya, di kolom selanjutnya itu ada angka 0940 dan 1610. Itu artinya berarti dia ETD dan ETA-nya, estimate time departure dan time arrival-nya. Nah tetapi kalau kita melihat geser lagi ke sebelahnya ya, itu berarti ada GA. GA itu kita berarti dari Medan menuju Makassar itu menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor 183, dan untuk jenis pesawatnya itu adalah Boeing 733 ya. Nah kemudian di sebelahnya lagi ada kolom yang berisi CDW, itu adalah kelas servis yang digunakan untuk penerbangan tersebut, yaitu kelas bisnis dan juga kelas ekonomi ya. CD itu untuk kelas bisnis dan W itu adalah subkelas untuk ekonomi ya. Kemudian di sebelahnya itu adalah dia transit, melakukan transit ya. Kalau ada kolomnya terisi berarti dia transit dari Medan itu transit terlebih dahulu di CGK. Ya ternyata ya sahabat pelajar, penerbangan dari Medan menuju Makassar ini ada transit di Jakarta ya, di Cengkareng Soekarno-Hatta. Jadi itu ada CGK untuk 3 letter city code-nya. Nah untuk dia transitnya pukul 11.50, kemudian di sebelahnya ada pukul 13.00, itu artinya berarti untuk
keberangkatan kembalinya itu dari menuju Makassar itu pukul 11.50 menggunakan pesawatnya apa? Ada di sebelahnya. Pesawatnya dengan GA dengan nomor berapa? Nomor 32 ya. Saya nggak hafal ya teman-teman ya, nanti kalian kan tinggal bisa lihat ya. Nah, GA 632 nanti di situ pun ada untuk oh ya, berarti ketika di sini pesawatnya berbeda, otomatis berarti dia akan ada perpindahan pesawat ketika transit ya, seperti itu. Jadi kan tadi kalian bisa lihat ya di kolom yang pertama itu ketika penerbangan awal itu adalah GA dengan nomor 183. Kemudian untuk yang setelah kita transit akan dilanjutkan dengan pesawat dengan nomor pesawat yang berbeda, otomatis kita akan berpindah pesawat kayak gitu ya, seperti itu. Ketika kita berpindah pesawat, kita tinggal hanya menunggu saja di bandara. Kita tidak usah mengambil lagi barang bawaan kita, itu sudah diurus oleh maskapai. Jadi nanti di waktunya tiba untuk keberangkatan pukul 1 siang itu kalian tinggal langsung menuju maskapai yang diinformasikan oleh petugas bandara ya. Jadi itu artinya tadi timetable ini memang sudah tidak digunakan lagi ya. Sekarang online travel agent pun sudah menggunakan computer reservation system, di mana memang langsung bisa mengakses, melakukan reservasi dan booking pada saat itu juga. Jadi otomatis semuanya sekarang sudah serba online seperti itu ya. Kalau mungkin dulu masih ini maksudnya manual ya, masih manual. Kalau sekarang sudah dengan kecanggihan teknologi itu sudah dapat diakses langsung oleh petugas online, oleh petugas tiketing ya, dengan secara online maupun dengan atau calon konsumen bisa langsung mengakses tadi sumber informasi yang pertama, yaitu melalui online travel agent ataupun melalui langsung website maskapai penerbangan. Ya sahabat pelajar, itulah materi kita kali ini, yaitu mengenai bagaimana cara kita dapat mengakses informasi dari jadwal penerbangan dan juga mengenai bagaimana dari tarif atau kebijakan dari tarif penerbangan tersebut ya, apa saja yang didapatkan dan fasilitas yang didapatkan oleh si calon penumpang ya, kayak gitu. Nah, kalian bisa langsung saja mencobanya ya di rumah ya untuk Bu, tapi saya kan nggak akan pergi pakai pesawat, gak apa-apa. Yang penting kita mengetahui bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam sebuah online travel agent supaya kita lebih banyak mengetahui istilah-istilah dari dunia penerbangan juga ya. Oke, baik, nanti kalian silahkan mengerjakan tugasnya. Saya akan memberikan tugas untuk kalian. Tolong cari informasi mengenai jadwal penerbangan ya dari rute dari Jakarta menuju Surabaya ya pada tanggal 14 Mei ya, pada tanggal 14 Mei 2021. Saya meminta kalian tolong mencari informasi mengenai jadwal penerbangan dan juga beserta harganya dari setiap online travel agent dan juga maskapai penerbangan yang ada. Kemudian kalian memberikan yang terbaik yang bisa kalian informasikan kepada konsumen berdasarkan harga yang terbaik, dan waktu keberangkatan itu adalah di pagi hari ya, seperti itu. Baik, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan tentunya kalian yang ada di rumah harus selalu jaga kesehatan ya, harus menjaga imun tubuh dengan makan makanan yang bergizi ya tentunya, dan juga jangan lupa berdoa dan juga berbahagia juga tentunya ya. Ya baiklah, terima kasih sahabat pelajar, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.